Asosiasi Televisi Swasta Indonesia mengajak akademisi dan praktisi penyiaran melakukan diskusi mengenai pembaharuan Undang-Undang Penyiaran untuk mengimbangi masifnya konten audiovisual yang ada di sosial media dan platform lain berbasis internet. Pasalnya penyebaran konten audiovisual dan pemberitaan sudah mulai bergeser di era digital, namun sayangnya masih belum ada regulasi yang jelas. Saat ini, Undang-Undang Penyiaran dinilai sudah tidak relevan karena masih mengatur mengenai penyiaran analog, sementara saat ini sudah memasuki era digital. Sehingga revitalisasi ekosistem penyiaran dinilai penting untuk segera dibahas. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak pada industri televisi, utamanya sumber iklan yang semakin beralih kepada platform digital. Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Gilang Iskandar menyebut pendapatan iklan stasiun televisi menurun hingga 40%. Maka tak heran jika banyak terjadi PHK kepada para pekerja penyiaran. Yang jadi masalah bagi kita sekarang adalah nanti pilihan, masalah waktu. Karena undang-undang apa yang menjadi pilihan ini ada berkaitan dengan waktu. Apakah undang-undang penyiaran yang akan dimasukkan masalah regulasi platform digital ini, atau di undang-undang ITE, atau kita buat undang-undang baru, undang-undang konvergensi media. Masing-masing punya konsekuensi. Kalau masuk undang-undang penyiaran akan banyak kontraksinya pasti. Tarik ulurnya mulai dari definisi penyiaran. Karena selama ini kita tahu penyiaran itu radio televisi. Gitu. Nanti kalau masuk undang-undang ITE, wah ini kan masalah konten, masalah teknis. Jadi kalau yang paling salah satu faktor penting dalam keberlanjutan itu adalah pendapatan. Ya, nah pendapatan kita adalah dari iklan, satu-satunya pendapatan itu dari iklan, itu yang paling dominan. Nah ketika ada pemirsa mulai atau masyarakat mulai shifting, beralih, ya mau tidak mau ini akan berdampak juga dan situasi makin berat ketika ekonomi kita secara keseluruhan juga bermasalah. Jadi para pengiklan juga menurunkan budget iklannya, tetapi dia shifting beralih kepada media digital. Kalau persentase penurunannya sampai berapa? Pernah sampai menyentuh angka 40%, itu tinggi sekali. Itu makanya tidak heran kalau sekarang terjadi PHK di mana-mana di media-media gitu, termasuk media televisi. Undang-undang sudah lama, tadi Pak Ketua Umum sudah sangat lama kan begitu. Butuh pembaharuan, butuh masukan apa yang harus kita lakukan. Hidup dengan baik apabila iklannya banyak kan begitu. Tetapi di situ juga akan menyampaikan informasi yang sangat menyejukkan, menyenangkan kan begitu. Itu harapan masyarakat kan begitu. Sementara itu, dosen hukum tata negara Untak Semarang, Retno Mawarini Sukmariningsih menyebut Undang-Undang Penyiaran sudah berumur 23 tahun dan sudah tidak bisa mewadahi kondisi saat ini, sedangkan informasi teknologi informasi semakin berkembang. Media konvensional itu juga harus diwadahi dalam Undang-Undang Penyiaran, artinya harus ada keseimbangan, balancing di sini. Dan platform digital masuk di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran sekarang ini. Saya kira itu urgensinya, tadi sudah saya katakan dari aspek filosofis. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang industri penyiaran nasional. Perkembangannya ke depan seperti apa itu belum masuk di sana, sehingga itu urgensinya bahwa Undang-Undang Penyiaran sekarang itu wajib hukumnya untuk direvisi. Diharapkan setelah Undang-Undang Penyiaran bisa direvitalisasi, nantinya ekosistem penyiaran televisi maupun digital tidak saling mematikan, namun bisa saling berkembang. Tak hanya itu, televisi sebagai media arus utama harus menjadi media penyeimbang di antara segala bias informasi di era digital. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.